Ampun terlihat nggih, sudah terlihat semua nggih. Judulnya isolasi mandiri atau disingkat isoman. Saya Alfian Rosid, dokter paru di Rumah Sakit Unair, juga di Fakultas Kedokteran. Saat ini menjadi anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia cabang Jawa Timur. Nah, ini daftar isinya tentang apa sih yang kita mau diskusikan malam ini. Yang pertama, apa itu COVID dan gejalanya. Nah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau yang saat ini ikut adalah pasien-pasien COVID, saya yakin kalau ditanya gejalanya apa, lebih pintar daripada saya seperti itu. Saya yakin seperti itu. Terus kemudian dari mana sih kok tertular sampai jadi sakit COVID itu dari mana? Padahal saya ya sudah protokol, sudah enggak kemana-mana, kok masih bisa kena COVID sih. Nah, gitu. Terus kemudian kalau sakit COVID positif, lalu apa yang saya lakukan? Apa harus ke rumah sakit ataukah boleh isolasi mandiri seperti itu? Terus kapan saya sudah boleh keluar dari isolasi atau kalau yang bekerja boleh kembali bekerja seperti itu? Ini kalau kita lihat di sini, maaf mungkin tertutup ya sepertinya sebentar. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini penyakit ini penyebabnya virus SARS-CoV-2. Penyakit sakitnya disebut COVID-19, coronavirus disease, yang awal kali muncul Desember 2019. Nah, ini datanya seperti ini, data dunia yang biru ini makin lama makin naik, turun, naik, turun, naik. Nah, pada akhir-akhir ini di Februari naik, memuncak tinggi sekali. Nah, ini periode Omikron. Cepat sekali menularnya dibandingkan varian yang sebelumnya. Jadi ini awalnya ini yang asli dari Cina. Kemudian terjadi mutasi, banyak mutasinya nanti kita lihat. Dan yang terakhir saat ini kita hadapi ya Omikron. Ini disebutkan 5 kali lebih menular daripada varian sebelumnya Delta. Jadi orang banyak gampang sekali tertular. Ya. Gampang sekali orang menjadi sakit COVID seperti itu. Baik bergejala maupun tidak bergejala dengan swab yang positif. Dan alhamdulillah kabar baiknya ini persentase kesembuhan ini makin naik. Dulu 97%, sekarang sudah lebih dari 98% orang yang sakit COVID itu sembuh. Seperti itu. Oke, harapannya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang di sini termasuk kelompok yang sembuh ini. Ya. Meskipun isoman, yakin insya Allah bisa sembuh. Nah ini virusnya, ya kita kenalan aja sama virusnya ya. Ukurannya kecil sekali, tak kasat mata. Nah, kalau kita lihat ini debu, ya debu yang bisa kita lihat kecil gitu. Ini sel darah merah. Kemudian yang debu yang lebih kecil lagi ini adalah ukuran bakteri, tidak kelihatan oleh mata. Dan ini virus lebih kecil lagi, enggak. Jadi kita tidak tahu kalau kita pas keluar rumah, kemudian kita pas naik kendaraan umum ya kita menyentuh tangan kita di kursinya kendaraan umum itu naik angkot gitu ya kita tidak tahu kalau kita tidak ini ya tidak menyadari ya ukuran virus seperti ini. Dan ternyata virus corona ini, beta corona ini menyebabkan penyakit sudah lama. Zaman dulu pada hewan, ayam, tikus. Nah, mulai pada 1960 ini mulai pada manusia. Ya, terjadi transmisi dari hewan kepada manusia. Seperti dan dulu kita kenal sebagai flu pilek biasa itu common cold ya. Kemudian mulai menjadi berat. SARS di Cina itu 2003 tidak seluas saat ini. Kemudian MERS yang berasal dari Arab Saudi, dari onta, 2012 itu juga nggak lama, sebentar aja. Saat ini yang agak lama ini, COVID-19 saat ini sampai 2022 yang kita alami saat ini. Nah ini virusnya, nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan dulu atau diketikkan di kolom chat, monggo. Nah ini mutasinya banyak ini, ada alfa, beta, gamma, delta, mu, omikron. Nah ini banyak sekali. Ya kita tidak tahu nanti ada mutasi lagi apa belum tahu. Ya mudah-mudahan ini mutasi terakhir sehingga kita bisa melewati pandemi ini. Ini kalau di zoom diperbesar ini virusnya, permukaan virusnya. Nah ini kalau kita lihat ini peta dunia mutasi alfa itu dari daerah Eropa di Skandinavia ini, terus kemudian beta di Afrika Selatan, termasuk yang Omikron, terus gamma ini dari daerah Brasil, kemudian delta ini dari India. India yang 8 hari itu yang puncak-puncaknya banyak orang yang sakit, tempat tidur habis, oksigen sulit. Nah itu
di Delta ini. Saat ini kita masuk yang kuning Omikron ini, saat November 2021. Nah, keluhan sakit COVID ini bermacam-macam. Ya. Disebutkan bahwa orang yang sakit COVID ini penyakitnya disebut sebagai penyakit 1000 wajah. Jadi gejalanya itu setiap orang bisa bervariasi. Ada yang bahkan tidak bergejala. Ya, seperti itu. Yang kalau pun bergejala, ada yang batuk, ada yang enggak. Ada yang pilek, ada yang enggak. Ada yang demam, ada yang enggak. Ada yang sakit badan, ada yang enggak. Bahkan ada yang diare, ada yang tidak. Yang dulu yang Delta, kita sering kenal anosmia. Hilang ini, pembauan penciumannya hilang. Nah, saat ini jarang sekali kita temukan pada periode Omikron ini yang penciumannya hilang itu jarang sekali. Nah, ini kalau dari Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa gejala Omikron ini lebih ringan dibandingkan Delta ya. Orang bilang seperti flu biasa. Nah, kita harus hati-hati pada kelompok orang-orang lansia, keluarga kita, mbah-mbah kita yang mungkin juga memiliki sakit penyerta, ada darah tinggi, kencing manis, lah itu bisa jadi berat dan butuh ke rumah sakit, ya seperti itu. Gejala yang umum itu ya demam, panas badan, kemudian ya batuk, tenggorokannya nggak enak, flu, pilek, ya kemudian sakit tenggorokan, badan sakit juga termasuk di gejala yang umum dialami seperti itu. Dan ini alhamdulillah dilaporkan Omikron ini banyak di daerah atas, saluran napas atas, jadi daerah hidung, daerah tenggorokan, jarang sampai menyerang paru, jarang. Beda sama Delta. Delta dulu hampir semuanya menyerang paru. Jadi pelayanannya adalah pelayanan paru yang bahkan orang butuh oksigen, butuh dirawat rumah sakit. Yang saat ini alhamdulillah masuk ringan. Tapi ya orang-orang kadang batuk pilek, demam flu, zaman seperti ini, oh kehujanan dok, biasa lah. Habis itu tidak melakukan upaya pencegahan, tidak melakukan isolasi atau tidak melakukan swab, bahkan tidak melakukan protokol kesehatan, yang itu bisa jadi orang tersebut tidak di swab, terus kemudian bisa menularkan kepada orang lain. Seperti itu. Kalau dia memang positif Omikron ya. Nah, ini kalau disebutkan dari data bahwa kebanyakan kasus itu ringan, 80% termasuk tidak berat, ya, yang tidak perlu masuk rumah sakit. Ya, yang masuk rumah sakit itu hanya sedikit, yang 15% ini, dan yang masuk ICU itu 5%. Nah, pada waktu yang zaman dahulu ini berat dan kritis banyak. Yang saat ini alhamdulillah termasuk kelompok yang tidak berat, masuk ringan atau tidak bergejala ini bisa isoman di rumah. Ya, ini kelompok usianya bahwa COVID ini bisa menyerang usia berapapun, tidak pandang bulu, yang anak-anak itu bisa, kemudian yang dewasa, ya kemudian bahkan yang usia tua itu banyak. Saat ini banyak yang di rumah sakit itu yang usia-usia tua, terus kemudian dengan sakit-sakit penyerta, ini banyak macam-macamnya. Ada yang kegemukan, kencing manis, kemudian penyakit paru molor, ya sakit jantung, darah tinggi, gangguan ginjal, riwayat merokok. Nah, ini menjadi penyakit yang mempermudah ya COVID itu menjadi buruk ya kondisinya. Apalagi kalau penyertanya ini lebih dari satu, itu akan mempermudah menjadi perburukan kondisi seperti itu. Nah, ini kita lihat bahwa penularannya gimana sih? Ya, jadi kita belajar bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa memperkirakan kira-kira saya ini kena COVID dari mana. Nah, ini. Ya, ini kalau ada orang COVID, dia tidak menyadari, orang tanpa gejala OTG, yaitu berkerumun, ya kumpul-kumpul sama orang, ya kemudian bisa di tempat-tempat umum, di warkop, di tempat-tempat keramaian, ya di pasar, tidak menggunakan protokol, tidak menggunakan masker, ya terus dempet-dempetan, ya bersinggungan. Nah, ini bisa terjadi perpindahan. Virus itu bisa berpindah dari seseorang, ya bisa melalui batuk, bisa melalui bersin, bisa hanya sekedar berbicara. Itu bisa virusnya ini keluar dari saluran napas seseorang. Ya, ini banyak jumlahnya, banyak. Ya. Bisa 1-2 meter, ini bisa berpindah ke orang lain, ya jatuh ke benda, ya mati, ya dia benda mati nempel, ya orang lain saya menyentuh, ya kontak sentuhan, lupa orang tadi tidak cuci tangan, ya menyentuh muka, lah ini bisa jadi pintu, ya mungkin tanpa kita sadari, ya kita harus sadari, ya mungkin
pas kita pakai masker kok gatel hidung ini, dibuka masker, nah ini bisa transmisi. Atau airborne ini terbawa oleh udara, bukan terbang ya, bukan terbang, dia punya sayap bukan, tapi dia terbawa karena ukuran kecil sekali, jadi bisa terbawa oleh udara seperti itu. Dan ini bisa terhirup oleh orang lain masuk ke hidung ya, masuk ke hidung, masuk ke mulut, nah, bisa masuk ke paru. Nah, pencegahannya gimana? Ya, seperti ini, stop berkerumun ya, menghindari berkerumun ya. Kemudian kalau ada aktivitas ya menggunakan protokol kesehatan ya. Kemudian yang sakit maupun yang sehat pakai masker. Semuanya jadi pakai masker. Zaman dulu yang sakit saja suruh pakai masker. Sekarang yang sehat dan sakit suruh pakai masker karena ada penularan ini airborne ini. Ya, airborne dan ada droplet ya. Jaga jarak. Nah, ini alasannya seperti ini, jaga jarak ya. Kemudian membersihkan area-area tempat yang bisa menjadi penular. Ya, cuci tangan, ya, menghindari menyentuh muka sebelum cuci tangan. Nah, ini kita tidak menyadari bisa jadi ada virus yang nempel di tangan kita, di handphone kita, ya bisa jadi kita tidak bersihkan, tidak spray, terus kemudian nempel di area muka, masuk ke saluran napas maupun saluran mulut ya, bisa masuk. Nah, upaya kesehatan, protokol kesehatan itu bukan hanya satu saja yang dilakukan, tapi itu paket. Ya, paket. Ini tahu tanpa pencegahan risiko tertular lebih besar, namun kalau menggunakan cuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak ini sudah bisa menurunkan hampir 0% untuk risiko tertular. Jadi kalau patuh betul risiko tertularnya kecil. Nah, kita coba ingat-ingat kira-kira Bapak Ibu dari mana sih terkenanya ini? Ya, ada banyak titik lengah yang menyebabkan gampang tertular ya, mungkin kumpul-kumpul ya, makan-makan, arisan, ada acara pernikahan ya, ada kumpul keluarga ya, ini bisa jadi ya, makan bersama ini membuka masker dan ini bisa jadi ada penularan. Bisa jadi orang yang bersama ini ada yang tanpa gejala karena kebalannya bagus, tidak menyebabkan gejala, terus kemudian bertemu dengan orang lain itu bisa jadi bergejala atau tidak bergejala, dan dia bisa menjadi penular di rumahnya ya. Klasternya bisa macam-macam, tempat kerja, keluarga, tempat umum, sekolah ya. Saat ini anak sekolah sudah masuk PTM, sekarang mulai dibatasi lagi ya. Terus kemudian ada juga yang keluar negeri ya, penggunaan lift yang terbatas ini kecil, umpul-umpulan sempit gitu ya, itu bisa jadi ya. Tempat kerja, kendaraan umum ya, toilet umum ya, tempat wudhu ini mesti buka masker ya, antrian ya di swalayan, di pasar ya, asrama, tempat asrama mahasiswa ya, ini bisa jadi pintu. Foto selfie ya, buka masker, nah ini bisa jadi pintu penularan di sini ya. Keluarga dan saudara ini saya. Jadi perlu hati-hati, berkerumun, tidak jaga jarak, ini menjadi potensi ya, titik lengah untuk tertular ya. Jadi hati-hati, ada OTG, orang tanpa gejala yang berkeliaran, tidak diketahui karena tidak diswab, merasa tidak ada gejala jadi tidak diswab gitu ya. Nah, ini yang pakai masker juga perlu kita lindungi anak-anak kita ya, untuk menggunakan masker juga disiapkan masker gitu. Syukur-syukur kalau ada masker bedah akan lebih baik dibandingkan masker kain. Nah, seperti sekarang kalau saya bergejala batuk, pilek, kemudian demam, wah nggak berani swab dok, nanti kalau swab pasti positif. Nah, kan seperti itu. Kalau memang bergejala terus kemudian di swab positif, berarti memang ada virusnya. Seperti itu ya. Bisa jadi orang batuk pilek saat ini memang batuk pilek alergi karena dingin, bisa di swab negatif, nggak perlu khawatir. Tapi kalau memang batuk pileknya itu karena virus SARS-CoV-2 ya, di swab antigen hasilnya akan positif, baik antigen maupun PCR positif seperti itu ya. Kemudian dilakukan treatment ya, treatmentnya pengobatan ya, 3T nih, dites bergejala, kemudian kalau didapatkan positif treatment 1 isolasi, dipisahkan dari orang lain yang negatif seperti itu ya, dipisahkan. Nanti ada tracing ini ya, isolasi bisa di rumah sakit maupun di isolasi terpusat ya, terpadu atau terpusat ya, isoter ya. Ini bisa dilakukan, terus dikasih obat-obatan, nanti kita lihat obat-obatan ya, di tracing. Kemudian ada orang yang satu confirm ya, di tracing, yang lain
di tracing, dilakukan swab, ya. Biasanya puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan. Ya, ini yang telusur kontak erat, ya. Yang kontak erat akan dilakukan telusur untuk mencari siapa yang dari satu klasternya itu keluarganya atau tempat kerjanya itu yang ternyata juga positif, sama-sama positif seperti itu, ya. Nah, ini kemudian kita lihat hal-hal ini yang perlu dilakukan kalau pilihannya adalah isolasi mandiri. Jadi terapinya adalah diisolasi, dipisahkan dari orang yang lain, dia tidak menjadi penular, ya. Terus kemudian kalau pilihannya adalah isolasi mandiri, nah ini kita perlu lihat apa saja yang siapkan. Syarat isoman ini, ya, pastikan bahwa ada dokter atau mengetahui bahwa kondisi pasien yang terkonfirmasi COVID ini dapat menjalani isolasi mandiri dan tidak harus dirawat rumah sakit. Ya, dipastikan konsultasi melalui telemedicine, dipastikan apakah perlu rumah sakit ataukah tidak. Ya. Apabila ada kondisi sesak, kemudian kondisi panas tinggi, mual muntah, sampai kejang, ya itu kondisi yang perlu datang ke rumah sakit. Seperti itu. Harus segera, tidak boleh ditunda. Kemudian yang kedua adalah memiliki kamar tidur terpisah dari penghuni yang lain dalam rumah dengan sirkulasi udara yang baik. Ya, seperti itu. Jadi kalau isolasi, ya rumah ventilasi juga diperhatikan. Udara, cahaya bisa masuk, bukan ditutup, nggak boleh udara masuk, enggak, tetap boleh. Ya. Kemudian memiliki kamar mandi di dalam rumah. Ya, kalau syukur-syukur bisa dia isolasi di kamar sendiri, syukur-syukur kalau ada kamar mandi di kamarnya tersebut, jadi tidak perlu keluar sehingga kontak dengan keluarga yang lain. Kalau rumahnya kecil, maaf, misalkan kos-kosan kecil, satu keluarga banyak, nah itu resiko. Sudah di tracing hanya positif satu orang saja. Nah ini resiko untuk kalau isolasi mandiri, ya disarankan diisolasi di isoter seperti itu untuk menjamin bahwa tidak ada pintu penularan, ya. Kalau jadi pintu penularan akan menambah kasus dan bisa kalau yang tertular itu memiliki komorbid, ya. Nah, ini tips bahagia isoman, ya. Jadi selama isoman tetap harus bahagia, tidak boleh sedih, tidak boleh merasa bersalah, wah saya ini sakit isoman, sakit COVID harus isoman, ya. Ya harus tetap bahagia, ya, karena bahagia itu meningkatkan imunitas, ya. Bisa perbanyak doa, senyum, bersyukur, ya. Ya mungkin ini diberi kesempatan Tuhan untuk kita beristirahat, ya. Bisa kita kerja capek, ya, ini berikan kita istirahat yang legal untuk bisa memulihkan kondisi, ya, menurunkan stres kita, ya. Kemudian istirahat cukup, makan yang bergizi, ya ini disupport oleh keluarga yang negatif atau tetangga, bahkan tetangga ataukah di kampung RT RW membantu keluarga yang misalkan satu rumah itu isoman semua, ya bantu disupport, dikirimi makanan, gitu, ya. Kemudian konsumsi obat dan suplemen, ya dibantu, dikirim oleh Kementerian Kesehatan. Terus kemudian tetap produktif, aktif dan produktif selama isoman, ya. Kalau sudah kondisi baik, ya sudah kuat, ya boleh mulai aktivitas di dalam rumah, ya. Kemudian misalkan bergerak atau senam atau macam-macam di dalam rumah yang sifatnya juga aktif, ya, dan produktif. Mungkin tetap bekerja di rumah, ya, bekerja di rumah online itu bisa tetap dilakukan, gitu, ya. Kemudian tetap patuh isoman, gitu. Ini penting. Belum dinyatakan keluar isoman, nanti kita diskusikan di akhir. Belum diizinkan keluar isoman, nah, ada keperluan ini. Nggak mendadak sih, nggak penting, nggak, tapi tetap dia ingin keluar rumah. Misalkan dia mau belanja, nah, terus jenuh di rumah, belum waktunya selesai isoman, mau keluar belanja, nah ini belum boleh, ya. Dan misalkan mau menjenguk saudaranya, wah belum boleh. Ada saudaranya yang sakit di rumah sakit, mau tak jenguk, padahal dia isoman, belum boleh, ya. Atau mau, wah ini maaf mungkin mau sholat Jumat, ya maaf belum boleh, ya. Jadi
belum diizinkan seperti itu ya, dilanjutkan isoman dulu karena bisa resiko mungkin seseorang tersebut sudah enak tidak bergejala tapi masih ada virus dan bisa menjadi penular di masyarakat sekitarnya seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, isolasi secara mandiri caranya gimana ya? Tetap di rumah, batasi kunjungan ya kalau boleh orang berkunjung ya, buka jendela ya, ya makan dengan alat, jangan gunakan bergantian ya, jadi sendiri dipakai sendiri ya. Cuci peralatan makanan dengan sabun ya, ini sabun ini juga bisa membunuh virus ya. Kalau dia diisolasi di rumah, ada yang merawat, misalkan si A sakit terus kemudian dia dirawat di rumah, isolasi di rumah di kamar sendiri ya, keluarganya kan membantu dia untuk menyiapkan makanan, kemudian mencuci piring, kemudian mencuci baju ya, ini dengan sabun itu bisa mati virusnya ya. Gunakan lengan atau ya gunakan masker kalau bisa nggak batuk ya, menggunakan tisu atau menggunakan kain yang lainnya. Selalu cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak ya. Kalau terpaksa dia mungkin tidak punya kamar mandi terpisah, dia mau keluar gantian ya, yang lain keluarganya suruh minggir dulu, dia pakai masker, kemudian jaga jarak ya. Hindari keramaian jika keluar dari rumah, misalkan dia butuh melakukan pemeriksaan ke rumah sakit, swab lagi, evaluasi gitu ya, ini jangan ngumpul-ngumpul lah, habis swab masih nunggu lah, habis pulang swab dari rumah sakit mampir nih ke warkop cangkruan, yang tidak boleh ya, meskipun sudah isolasi 10 hari ditunggu dulu hasil. Nah, cek suhu selama di rumah, kalau punya saturasi ya diukur saturasi ya, tadi dilakukan tracing untuk keluarga dekat ya, kalau keluarga dekatnya negatif ya dipisahkan ya. Nah, ini ada beberapa hal untuk bisa dibaca nanti ya. Bagaimana sih isoman yang baik ya, kapan perlu segera ke rumah sakit ya jika ada sesak, ada demam tinggi, ada mual muntah yang saya sebutkan di awal tadi. Dan masker juga tetap dipakai kalau keluar rumah ya, keluar kamar ya. Ya. Dan ini ada satu fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu mendapatkan obat gratis saat isolasi mandiri. Ya, jadi ada caranya ya. Seseorang yang melakukan swab ya, PCR yang saat ini baru dengan antigen, di lab tersebut terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, maka akan otomatis terkirim notifikasi Kementerian Kesehatan dan akan mendapatkan, seseorang tersebut akan mendapatkan WA ya, mendapatkan WA dari Kemenkes ya, secara otomatis yang diarahkan untuk melakukan konsultasi kepada dokter secara gratis. Ini bisa dimanfaatkan ya, nanti dikasih kode isoman gitu ya, secara gratis untuk mendapatkan konsultasi dan akan mendapatkan resep yang akan bisa ditebus di apotek afiliasinya yang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan akan dikirim ke rumah obat tersebut, dan obatnya tersebut akan gratis. Obat-obatnya ini macam-macamnya ya, obat sesuai dengan keluhan ya, sesuai dokternya nanti resepi apa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu lapor sama dokternya apa panas, apa batuk pilek, apa nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri badan, atau mual, diare, bahkan sampai muntah. Nah, ini dilaporkan saja, nanti dokter akan meresepkan. Kemudian multivitamin ya, ini juga akan diberikan. Antivirus ya, ini tergantung dia bisa diberikan bisa tidak dengan saran dokter ya. Kemudian antibiotik ini jarang diberikan pada COVID kecuali pada kondisi yang ada infeksi bakteri, dan biasanya ini didapatkan pada pasien-pasien yang di rumah sakit. Jadi kalau pada pasien yang isolasi mandiri, saya rasa tidak perlu antibiotik ya, kecuali ada memang dokter memeriksa, oh ini ada infeksi bakteri lah, perlu antibiotik. Jadi tidak perlu bingung, oh kok saya tidak dapat antibiotik ya. Ya, ini kan penyakitnya virus, jadi perlu antivirus ya. Dan bisa jadi dokter tidak merekomendasikan antivirus, melihat dengan berbagai pertimbangan, oh tidak harus antivirus ya, karena virus ini penyakit yang self limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri, punya kekebalannya itu akan melawan dari virus tersebut. Jadi istilahnya orang itu sembuh sendiri seperti itu ya. Oke.
Nah, isoman pada anak-anak. Anak-anak itu juga bisa kena COVID, ya. Bisa jadi tidak bergejala atau kalau bergejala ya ringan. Seperti tadi batuk pilek. Tapi ada juga yang menjadi berat, yang perlu sampai ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Ya. Ada beberapa yang sampai perlu masuk ke ruang isolasi. Ya. Jalannya batuk pilek, demam, mual, muntah. Ya. Kadang ada juga yang merah-merah ya. Anak tetap aktif, bisa makan minum, ya silakan tetap di rumah. Tapi kalau kelenteru aja, lemes, nggak mau makan, nah ini hati-hati. Kalau dehidrasi ya perlu ke rumah sakit ya. Ketika batuk, memantau gejala, suhu, pantau, kemudian perhatikan lingkungan rumah juga perlu ventilasi. Oke, ini ada panduan juga, beberapa panduan nanti bisa dibaca. Banyak sekali panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi itu bagaimana menyiapkan rumah untuk isolasi, ya. Dan saat ini sudah tidak ada stigmatisasi negatif. Dulu ada stigmatisasi negatif, ada satu keluarga yang positif isoman diusir dari kampungnya, nggak boleh tinggal di kampung tersebut. Ya, saat ini sudah orang sudah memahami tepos liro, kalau bisa patuh, tidak kemana-mana, dalam rumah tidak menjadi penular di tetangga kanan kiri maupun di kampung. Nah, ini tampilan dari website dari Isoman, Kementerian Kesehatan, dan ini sudah menjangkau lebih dari 124.000 orang ya di seluruh Indonesia, yang ini per 16 Februari kemarin ya. Dan apabila Bapak Ibu kemarin swab positif, PCR-nya akan dapat SMS, dapat WA bukan SMS ya, WA, diarahkan ke website ini, nanti diminta ngecek NIK ya, masukkan NIK-nya, nanti akan otomatis. Nah, ini contoh ya, seorang yang positif mendapat WA dari Kementerian Kesehatan, kemudian diarahkan, kami ingin menginformasikan bahwa COVID dapat disembuhkan dan kamu bisa mendapatkan konsultasi, pengobatan, dan pengawasan gratis dari Kementerian Kesehatan. Ini kabar baik ya. Jadi ini masuk ke laman websitenya dari Isoman Kemenkes.id, memasukkan NIK, nanti konsultasi dan bisa mendapatkan obat. Ya. Sudah menggunakan fasilitas ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Nah, ini masuk ke websitenya, masukkan NIK, ya, diketik, terus kemudian bisa melakukan konsultasi. Ya, ini adalah partner dari Kementerian Kesehatan, dan malam ini kita bisa hadir di sini berkat dari usaha dari Vaskular Indonesia untuk mengadakan kegiatan bersama seperti ini. Ya. Kemudian setelah konsultasi, dokter akan memberikan resep, kemudian resep kita foto, ya, di resepnya akan difoto terus kemudian dikirim untuk bisa ditebus ya pos obatnya. Ini jenis obatnya pada orang tanpa gejala multivitamin saja selama 10 hari. Kemudian pada kelompok yang bergejala ringan, ya obatnya tergantung dari dokternya. Ini pilihan obatnya, bisa jadi tanpa antivirus, bisa jadi dengan antivirus. Ya tergantung nanti hasil konsultasi dengan dokter. Jadi isoman tidak harus pakai antivirus, tidak harus ya. Dan alhamdulillah banyak pasien yang isoman tanpa antivirus sembuh, ya sembuh, tidak perlu khawatir. Nanti percaya dengan dokternya untuk jenis obat yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti akan dikirim, ya proses dikirim melalui Kimia Farma dengan transportnya dari si cepat. Ya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan, ya imunisasi dan vaksin. Ya, saya sudah divaksin dong, bahkan booster yang ketiga dapat Moderna misalkan gitu, atau dapat Pfizer, atau dapat AstraZeneca, tapi masih kena. Ya, itu di panduan disebutkan bahwa seorang yang sudah divaksin itu akan memiliki kekebalan 3-6 bulan. Setelah itu imunitasnya akan turun, dan kalau tidak melakukan protokol kesehatan, upaya pencegahan, virus itu bisa masuk. Ya, setelah masuk, virus itu akan berhadapan dengan kekebalan yang dibangun oleh vaksin tadi. Ya, kalau kekebalannya masih bagus, ya bisa jadi dia tidak bergejala atau bergejala ringan. Ya, makanya panduan disebutkan memerlukan booster lagi setelah 6 bulan seperti itu ya. Ini vaksinasi adalah imunitas buatan ya. Diambil dari bagian dari virus
ya, pecahan virus atau virus itu dimatikan, dilemahkan, kemudian dibuat menjadi vaksin untuk membangunkan kekebalan seseorang. Saat ini bapak-bapak, ibu-ibu ya sedang isoman mengalami COVID ya, ini mendapatkan kekebalan aktif alami, ya, infeksi alami. Ada yang demam, ada yang batuk pilek. Nah ini tubuhnya akan membangunkan kekebalan tersebut seperti itu. Kekebalan tersebut akan memberikan manfaat untuk ke depan ya. Ini apabila ada analoginya dalam satu kelompok, dulu belum ada yang divaksin, ada yang sakit COVID, gampang sekali, ya menularnya gampang sekali. Nah, yang saat ini sudah banyak yang divaksin, meskipun belum mencapai target 80% orang seluruh Indonesia yang divaksin, namun dengan ada yang sudah divaksin, seorang yang sakit menulari kepada orang lain yang sudah divaksin, orang yang sudah divaksin tersebut bisa jadi tanpa bergejala, ataukah bisa jadi tidak sakit, ataukah kalau bergejala pun jadi ringan, tidak menjadi berat. Ya, tidak seperti pada kelompok zaman dulu sebelum mendapatkan vaksin. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah kena COVID nih, kapan nih vaksinnya dok? Nah, vaksinnya nanti setelah minimal 3 bulan, setelah sembuh, dinyatakan keluar dari isoman, sembuh, nah itu dikaji memiliki kekebalan. Ya. Di luar negeri diteliti seorang bisa terinfeksi COVID lagi dalam waktu 90 hari ke depan. Ya, jadi 3 bulan ke depan. Jadi pada titik itu perlu pemberian booster. Gitu ya. Sampai kapan dok? Booster terus, vaksin terus ya. Sampai pandemi ini selesai, ya, sampai virus ini sudah lemah, mati, dan tidak menyebabkan sakit pada orang. Ini saya ambil dari buku info vaksin dari Satgas COVID ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan vaksinasi ulang ya, vaksinasi ulang. Beberapa slide saja ini. Nah, ini infeksi ulang. Ini zaman dulu ini. Ini pada tahun 2020. Yang kali pertama ceritanya ini ada orang laki-laki 30 tahun. Rumahnya di Hong Kong. Ya, kemudian orang ini sakit COVID pada Maret 2020 awal-awal. Keluhannya ringan saja, ya, dia isoman sembuh. Ya, setelah sembuh dia pergi ke Inggris, ya, Inggris. Kemudian setelah selesai dari Inggris dia pulang kembali ke Hong Kong, ya, kembali ke Hong Kong. Waktu di swab di Inggris waktu mau naik pesawat itu negatif. Saat masuk ke negaranya di Hong Kong itu diisolasi kemudian di swab lagi ternyata positif. Ya, ini cerita pertama yang laporan yang menunjukkan ada infeksi ulang, reinfeksi. Dan ini saat ini ya banyak kita temukan beberapa orang yang dulu sudah kena COVID sekarang kena COVID lagi seperti itu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sudah divaksin masih kena COVID, ada juga. Dan saya menemukan sendiri, merawat sendiri pasien tersebut mengaku bahwa sudah 2 kali kena COVID, kemudian sudah vaksin 2 kali, kena masih kena COVID. Ya, persentasenya kita belum tahu, ya, berapa kali reinfeksi bisa berulang. Ya, ini macam-macam pertanyaan yang bisa muncul. Ya, jadi reinfeksi itu masih bisa. Ya, apalagi saat ini kita kenal vaksinnya, virusnya bermutasi, jadi ada varian-varian yang baru. Nah, itu bisa jadi berbeda dengan yang lain. Ya. Terus lagi saat isoman perlu kita bijak memilih berita, ya, karena banyak berita-berita hoax yang beredar di WA, yaitu kadang sumbernya tidak jelas ataukah kadang beritanya itu dalam satu kalimat itu bercampur antara berita yang benar dan berita yang tidak benar. Ada kalimat yang dibuat, kata-kata yang dibuat oleh tidak tahu siapa, yang entah dia dasarnya apa, motifnya apa membuat kalimat itu, ditempelkan dengan link website tertentu yang setelah dibaca tidak nyambung ini antara kata-kata yang di-share di WA dan websitenya itu tidak nyambung. Itu ya itu jadi perlu hati-hati, perlu kita konsultasikan kepada orang yang lebih memahami. Contoh satu ini, pasien COVID tidak dapat tertular, terinfeksi kembali bila sudah memiliki kekebalan. Nah, ini ya, ini sudah ditanda, ini ada yang memberi tanda. Ya, ya, lanjut.
Dikit lagi, kurang 3 slide. Nah, ini alur isoman, ini mungkin penting. Ya, kalau seseorang terkonfirmasi COVID, ya dari hasil tesnya tadi antigen atau PCR, ya PCR kalau lebih bagus, ya tentu saja orang sekitarnya di tracing, keluarganya atau teman kerjanya di tracing. Ya. Kemudian orang yang confirm tadi isoman, ya isoman, isolasi mandiri kalau memang memenuhi kriteria syaratnya memenuhi ya isoman dia. Ya terus kemudian diberikan obat-obatan, ya bisa menggunakan telemedicine tadi, ya dapat obat gratis dari negara. Ya kapan nih keluar isoman? Nah, ini penting. Ya 10 hari di panduan disebutkan 10 hari tidak bergejala. Ya kalau masih 10 hari bergejala gimana dok? Nah, silakan konsultasi dengan dokter untuk langkah selanjutnya, apakah keluar isoman atau tetap isoman. Ya idealnya itu dilakukan swab PCR negatif sekali saja. Ya panduan Kemenkes yang baru dulu 2 kali dulu, tapi sekarang cukup dengan sekali PCR sekali. Ya negatif ya sudah 10 hari tidak bergejala, ya sudah tidak ada gejala, kemudian swab PCR negatif sudah bisa keluar dari isolasi. Ya sulit dok ini dok, swab PCR dok bayar sendiri mahal. Jadi kalau menggunakan kriteria klinis keluhan saja boleh, ya. Tapi dari Kementerian Kesehatan masih menyarankan untuk melakukan swab PCR atau beberapa tempat kerja itu masih mempersyaratkan untuk melakukan swab PCR. Ya, gimana dok kalau swab antigen? Ya, kalau memang tidak ada pilihan, ya sudah tidak ada masalah swab antigen. Ya, kalau positif gimana? Ya silakan nanti konsultasi ke dokter. Bagaimana langkah lanjutnya? Isomannya dilanjutkan ataukah ditambah obat atau seperti apa nanti? Silakan konsultasi kepada dokter. Ini boleh di screenshot atau nanti filenya diambil aja. Nah, ini konsep penting penanganan COVID dari Satgas COVID FK UNER, 3T yang saya sebutkan tadi, testing, ya misalkan tes swab, terus kemudian dengan tracking, ya tracing tadi ya, tracing, kemudian di treatment, isolasi termasuk bagian dari treatment ya, termasuk tambah obat-obatan. Upaya 5M, Bapak Ibu kalau sudah nanti nyatakan lulus dari COVID ini, sudah nyatakan keluar dari isoman, jangan lupa tetap 5M. Ya, tidak ada jaminan kita tidak terinfeksi lagi. Gitu. Saya punya laporan ada pasien saya di Jakarta, belum kenal WA, terus kemudian setelah dia sembuh, swabnya negatif, kembali bekerja. 2 minggu kemudian teman kerjanya ada yang positif. Nah, kemudian yang bersangkutan bergejala lagi, batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan. Dilakukanlah swab, ternyata positif. Nah, ada peluang untuk reinfeksi dalam waktu sangat singkat seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa membuktikan apakah variannya sama ataukah varian yang berbeda. Kita belum tahu. Jadi tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Kalau tidak perlu keluar rumah ya banyak di rumah, mungkin sudah tidak perlu keluar negeri ya, itu bisa jadi upaya kita untuk mencegah tidak tertular ya. Dan imunisasi vaksin COVID, kalau ada vaksin booster ikut booster vaksin lagi ya. Beberapa orang yang sudah booster 2 kali vaksin pertama, kemudian dapat booster yang pertama, jadi 3 kali suntik vaksin, itu masih ada yang terinfeksi ya, COVID. Ya, alhamdulillah kondisi ringan bisa isoman. Gitu, ya. Oke, terakhir kesimpulan COVID-19 belum berakhir. Penularan mudah terjadi bila tanpa protokol COVID-19. Vaksin COVID akan membantu melindungi ya, isolasi wajib bagi yang positif COVID, isoman ada syaratnya tadi ya, selesai isoman kapan? 10 hari tanpa gejala dengan swab PCR yang negatif. Ya. Ini terakhir, semoga Tuhan Allah SWT terus melindungi kita, memberikan kesehatan jasmani rohani agar kita dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Gitu ya.